Kalau Anda posting produk di Instagram, kok ditekan banget ya reach-nya ya? Sementara kalau saya posting story, kenapa reach-nya bisa kayak 10 kali lipat? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so saya barusan balik dari Jakarta. Dan kemarin ketika saya di Jakarta, saya sempat ngobrol dengan Aldo Rambi. So Aldo Rambi adalah orang dari Facebook Indonesia. Jadi saya berkesempatan untuk ngobrol private bersama dia. Nah, saya nanya nih, beberapa postingan saya di YouTube yang lalu kan saya mengatakan bahwa kalau Anda posting produk di Instagram, kok ditekan banget ya reach-nya ya? Sementara kalau saya posting story, kenapa reach-nya bisa kayak 10 kali lipat? So, saya lemparin isu itu aja ke dia langsung gitu kan, karena Aldo adalah orang Facebook Indonesia, sehingga harusnya bisa menjelaskan. Nah, simple. Ketika saya dijelasin tentang roadmap-nya Facebook, Meta, jadi lebih clear. Jadi Facebook sendiri berfokus ke komunitas, karena komunitas bakal jadi gede banget. Nah, makanya Tribelio saya ngebangun komunitas kan, karena komunitas akan jadi gede banget, jadi sudah align nih dengan Facebook. Nah, yang kedua adalah Instagram. Instagram goal-nya adalah commerce discovery, jadi bukan photo sharing kayak dulu lagi. Nah, yang ketiga adalah WhatsApp, itu adalah productivity. Ya, jadi saya highlight ke yang Instagram nih. Yang Instagram, Aldo mengatakan bahwa Instagram adalah commerce discovery, bukan commerce. Terus saya nanya ke dia, apakah di Instagram itu kalau ngomongin commerce, berniat membangun sebuah platform kayak toko online, toko kayak Shopify misalnya, kayak toko gitu ya, kayak toko online begitu. Dia bilang enggak jawabannya. Makanya ketika ada Facebook Shop, Instagram Shop ya, Instagram Shop, kalau diklik itu akan dibawa keluar dari Instagram, either ke marketplace atau ke website Anda sendiri. Bahkan Anda bisa menggunakan nanti akan ada Tribelio Shop gitu ya. Jadi dibawa keluar, jadi bukan transaksi stok dan sebagainya terintegrasi di dalam Instagram, itu enggak. Jadi arahnya adalah Instagram itu untuk ke sana. Nah, karena discovery, maka yang diinginkan dari audiensnya adalah cerita relationship, kenapa mereka harus tertarik dengan produk Anda. Jadi bukan produk itu sendiri. Produknya silakan masuk ke shop, kata dia gitu. Tapi kalau postingan, sebaiknya cerita atau story yang better membuat hubungan dengan audiensnya. Nah, tapi kalau memang Anda benar-benar mau banget posting produk, dia mengatakan ya diiklankan aja pakai iklan. So it's bigger reach ya pakai iklan seperti itu. Jadi itu kurang lebih arah dari Instagram kedepannya seperti apa. Nah, dari sini kemudian jadi dipetakan menjadi dua nih kemarin itu. Diskusi kita berlanjut, dipetakan menjadi dua. Karena saya bilang, kalau saingan sama marketplace gimana tuh Instagram tuh? Apa bedanya sebagai positioning? Simple banget jawaban dia. Kalau di marketplace itu kan orang nyari produk ya. Orang datang ke marketplace, kemudian dia ngetik produk apa, dompet, fashion, skincare, apapun itu. Mereka nyari, kemudian mereka browsing, kemudian mereka memutuskan untuk beli. Nah, di Instagram berbeda. Di Instagram itu goal-nya adalah discovery. Jadi sebenarnya orang belum nyari. Maka Anda bisa memposting sesuatu yang membuat orang jadi tahu tentang brand Anda dan akhirnya menginginkan brand Anda. So it's more marketing side, branding marketing side gitu. Nah, jadi dia mengatakan kalau misalkan nih kamu punya produk baru nih, kemudian orang nggak tahu produkmu, ketika ditaruh di marketplace, orang juga nggak akan mencari produkmu. Ya, karena mereka bahkan nggak tahu produkmu itu ada. Nah, itu pentingnya Instagram. Sehingga ketika kamu punya produk baru, kamu bisa pasang di situ, followermu jadi tahu. Yang kedua adalah kamu bisa ngiklan di situ ke target yang kamu sasar. Sehingga dari situ maka akan orang jadi tahu, kemudian ngebuka shop, ngebuka marketplace, apapun itu yang Anda konekin di Instagram Shop, di situ dipasangin Facebook Pixel. Sehingga nanti Anda bisa melakukan iklan retargeting untuk menjangkau mereka yang sudah interested. Jadi retargetingnya ditembak ke yang interested. Nah, jadi untuk yang di awal yang belum tahu, kita targeting biasa untuk mentarget mereka. Dan kalau mereka berjalan, ngelihat, makanya tetap kuncinya adalah funnel. Mereka ngelihat Instagram, mereka tertarik, mereka klik link di bio, mereka klik di shop, add shop itu ya Instagram shop. Pokoknya masuk ke sebuah website apapun itu, dan akhirnya bisa dipasangin pixel, kayak Tribelio page bisa dipasangin pixel. Nah, setelah itu, maka dilakukan retargeting di situ. Karena orang yang sudah berjalan sejauh itu kan mereka punya interest lebih daripada yang sekedar cuma follow Instagram Anda.
nangkap ya di sini ya maksudnya ya. Jadi kuncinya di situ. Jadi setelah dibuat berjalan seperti itu dengan discovery dibuat berjalan seperti itu, dan di belakang ini di retargeting. Jadi itu yang hasilnya cukup optimal. Nah kurang lebih gitu teman-teman. Jadi itu sharing bersama dengan Aldo dari Facebook ya, dari Meta. Dan I think I'm super excited banget karena roadmap kami, saya dan semuanya ini sama semua. Jadi saya juga ngobrol gimana sih caranya bisa integrasi, bisa Tribelio ini bisa mendukung roadmap dari Meta ke depannya. Jadi apparently ya, jadi komunitas itu bakal big. Nah, cuman kalau komunitas di Facebook itu juga ada beberapa kendala, misalnya database, kita nggak memiliki database-nya. Kemudian kita tidak bisa membuat grup berbayar, kalau misalkan mau bikin sebuah tribe, grup gitu, dan orang harus bayar untuk masuk, itu nggak bisa. Jadi itu mesti pakai third party, mesti pakai aplikasi lain dan sebagainya. Setelah berbayar baru di-invite masuk ke grup. Nah itu kan semua kita beresin dengan menggunakan Tribelio. Bahkan kemarin ngobrol sama Aldo, dia juga menyarankan gini, Dan kita bisa modelnya kayak begini nih. Dari Facebook Ads nih, dari iklan nih, kamu ajak masuk ke Tribelio page, kemudian masuk ke Tribe nih. Nah, di Tribe saya, di Tribelio, di Tribe, itu kan database-nya bisa dikonekin ke Facebook Custom Audience. Nah, setelah dari Facebook Ads, masuk ke page, masuk ke Tribe, masuk ke Facebook Custom Audience. Nah, Facebook Custom Audience ini bisa diulang balik ke Ads lagi. Mau dibuat Ads retargeting atau lookalike audience untuk mencari orang-orang yang similar dengan yang sudah join di Tribe Anda. So, ini semua yang menjadi diskusi kami berdua kemarin itu benar-benar private doang, coret-coret di atas kertas. Oh kurang lebih kayak gini nih bisa dibangun nih seperti ini nih. Alright guys, so hopefully ini insider news ya, arahnya seperti itu. Hopefully Anda jadi paham ketika Anda mempelajari sebuah platform. Kalau Anda tahu, paham roadmap kedepannya seperti apa, nah itu akan jadi lebih enak lagi sih. Oh ya, one more thing adalah dia mengatakan bahwa this year Instagram akan lebih nge-push ke arah Reels karena mereka bersaing dengan TikTok ya. Karena TikTok berhasil membuat para content creator-nya itu mendapat reach yang lebih. So, akhirnya di Instagram kalau Anda lihat video itu sudah masuk ke Reels semuanya. Ya, salah satunya seperti itu sih yang dia katakan kemarin. So, hopefully dengan ini Anda bisa memplanning konten Anda. Tetapi remember one thing, kemarin ada satu insight lagi. Kemarin saya melihat ada satu orang di kelas saya, I think LBM. Nah, itu yang menggunakan, pertama banget nih, menggunakan Reels semua. Karena asumsinya adalah Reels bisa menarik orang-orang baru kan, yang bukan follower untuk menjadi followers, which is itu sebagian benar. Tetapi problemnya adalah ketika menggunakan Reels di awal banget untuk list building, problem terbesarnya adalah Reels itu misalkan dibuat 1 menit. Dan let's say Anda bilang bahwa kayak klik link di bio gitu kan, itu di belakang biasanya. Jadi 1 menit itu di belakang sendiri itu Anda baru ngomong klik link di bio untuk apa-apa gitu kan. Nah, the problem adalah biasanya orang nggak ngeliat sampai habis. Kalau misalkan Anda belum punya follower yang loyal, mereka lihat sebentar 10 detik kok kayaknya nggak menarik ya, ya udah deh gitu. Jadi CTA Anda di belakang, ajakan untuk join, klik link di bio, join ke Tribe dan sebagainya itu nggak kelihatan bagi audience. Jadi itu sometimes bisa menjadi problem kalau Anda di awal banget tiba-tiba sudah menggunakan Reels semuanya dengan asumsi adalah orang bisa join, tapi ternyata orang nggak nonton sampai habis. Sehingga Anda jualan apapun, klik link di bio tadi jadi nggak dilihat sama orang. Alright, so hopefully video ini bisa menjelaskan pada Anda roadmap-nya seperti apa dan apa saja yang harus Anda lakukan untuk supaya bisa dapat hasil yang optimal gitu. Thank you so much guys. See you in the next video. Bye-bye.